Halo kawan Puan. Beberapa waktu lalu, para Puan berkesempatan mewakili kawan Puan untuk berkunjung ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bukan sekedar berkunjung, para Puan juga memperoleh kesempatan untuk berbincang langsung dengan Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI, Agus Melas. Meski pemilu masih 1 tahun mendatang, ternyata sudah banyak persiapan yang KPU lakukan nih kawan Puan. Yuk intip obrolan para Puan dengan Pamela selengkapnya. Kalau KPU sendiri sudah menyiapkan banyak hal. Jadi misalnya kami sudah meluncurkan tahapan pelaksanaan pemilu pada 14 Juni tahun 2022 lalu. Dan kemudian sekarang tahapan-tahapan juga sudah berjalan. Akhir tahun Desember kemarin kita juga sudah tetapkan partai politik peserta pemilu. Sekarang ada proses pencalonan untuk perseorangan calon Dewan Perwakilan Daerah ya, DPD. Nah, kita juga nanti pada berikutnya juga tahapan-tahapan yang lain. Misalnya sekarang penataan daerah pemilihan, misalnya itu juga sedang kami persiapkan nih. Nanti sampai pada saatnya kampanye, kemudian pasangan calon, daftar calon tetap, segala macam itu juga sedang kita siapkan semua. Teman-teman kita yang di tingkat provinsi, kabupaten, kota, saat ini sedang mempersiapkan untuk verifikasi faktual dukungan keanggotaan calon perseorangan DPD misalnya. Nah, kemudian yang di kabupaten kota, melalui provinsi juga usulan daerah pemilihan kita juga sedang susun, sedang dimatangkan. Nanti tanggal 9 Februari kami akan melakukan penetapan untuk daerah pemilihan. Ya, mulai DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, karena sebagaimana putusan MK yang baru keluar. Kalau KPU sendiri kan posisinya memang sebagai regulator tentu kita menyusun misalnya aturan yang clear, yang tegas tentang hal itu. Nanti soal masalah potensi kecurangan segala macam, memang ini bagian yang harus kita mitigasi. Tentu KPU bertanggung jawab untuk melakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat, kepada peserta pemilu. Bagaimana sih sebenarnya berpemilu yang tepat, tidak curang. Nah, tentu nanti kalaupun ada dugaan misalnya pelanggaran segala macam, itu ada mekanismenya. Nanti ada badan pengawas pemilu, pengawas pemilu nanti melakukan pengawasan, penanganan pelanggaran gitu ya. Termasuk kalau misalnya di aparatus penyelenggara itu nanti ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Lapisan pemilih kita ya untuk pemilu 2024 itu memang kalau yang lapisan pemilih pemulanya mungkin kalau sekarang misalnya belum 17 tahun atau belum punya statusnya belum sebagai pemilih. Nanti pada 14 Februari tahun 2024 sebagai pemilih teoritis sekitar 500.000 ya. Iya. Tetapi kalau ditambah dengan kelompok milenial yang usianya sampai 40-44 tahun itu lapisannya sekitar hampir 55-60%. Penyebar luasan informasi tentang tadi misalnya apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau tidak, kemudian berapa sih jumlah partai yang ditetapkan menjadi peserta pemilu, kemudian mungkin visi misi. Nah, termasuk nanti informasi-informasi tentang tata cara, bagaimana memilih yang tepat, mana suara sah, mana suara tidak sah. Nanti akan ada banyak juga simulasi-simulasi ya yang akan kita lakukan terkait dengan simulasi pemberian suara. Kan itu kan jadi suasana seperti seolah-olah di TPS lah. Kayak itu juga akan dilakukan banyak skemanya secara gitu, masif ya, Pak. Dan itu akan dilakukan di banyak tempat. Kewajiban KPU ya untuk melakukan penyebarluasan informasi. Misalnya kita akan bicara tentang berapa sih partai politik yang ditetapkan menjadi peserta pemilu. Nanti juga ada proses dan tahapan yang selalu kita akan publikasikan terkait dengan siapa yang dicalonkan oleh partai politik. Mulai dari daftar calon sementara, kemudian mendapatkan tanggapan dari masyarakat, dia berasal dari daerah pemilihan mana, sampai nanti ditetapkan oleh KPU menjadi daftar calon tetap. Nah, kalau udah daftar calon tetap nanti akan masuk namanya itu di surat suara yang akan nanti digunakan oleh pemilih untuk dicoblos itu ya, betul, untuk dipilih itu. Ya, untuk dipilih. Nah, sebenarnya sejak terakhir pemilu 2019 lalu, apalagi nanti 2024, penyelenggara pemilu sangat menyadari yang namanya demokrasi di Indonesia ini akan berganti estafetnya. Di lapisan pemilihnya anak-anak muda, nanti calon anggota legislatifnya juga banyak, kemungkinan anak-anak muda. Nanti pasangan capres, cawapres juga kelihatannya juga tokoh-tokoh yang akan mencerminkan
aspirasi dari anak-anak muda. Nah, kesadaran ini yang kami mitigasi sejak awal. Oleh karena itu, kalau KPU yang periode sekarang juga sadar betul data-data yang berasal dari lembaga survei. Misalnya kita baca tuh, kita konsumsi, oh ternyata lapisan pemilihnya dominasinya akan 60% anak muda. Kemudian kita juga membaca anak muda ternyata yang dianggap selama ini apatis terhadap urusan politik juga sangat punya minat untuk terlibat. Nah, tapi persoalannya siapa sih yang akan dicalonkan, berapa partai. Nah, itu yang kewajiban kami untuk memberikan sebanyak mungkin informasi yang memang dibutuhkan oleh teman-teman muda. Misalnya gini, simpel saja, siapa nama-nama calon. Nama-nama calon ya betul. Yang nanti akan diusung oleh partai politik. Partai mana gitu ya partai Pak. mana itu, terus daerah pemilihannya mana. Termasuk nanti pasangan capres-cawapres. Termasuk nanti visi misi program partai. Nanti juga ada visi misi program dari pasangan calon presiden, wakil presiden. Itu tentu juga dibutuhkan oleh teman-teman muda, sehingga teman-teman muda yang sekarang ini individu-individu yang sangat melek dengan informasi betul, bisa Pak. memilih calon-calon mana yang atau partai politik mana yang dianggap mewakili aspirasinya. Termasuk nanti menyuarakan aspirasinya untuk kemudian disampaikan atau proses oleh partai politik, oleh pasangan calon presiden wakil presiden dalam bentuk program-program yang nanti akan ditujukan bagi teman-teman muda. Maksudnya ada laman tertentu ya Pak, maksudnya ada website yang kita bisa akses ya teman-teman muda. Kalau itu semuanya ada di infopemilu.kpu.go.id. Tentu nanti akan ada juga misalnya kebutuhan-kebutuhan, misalnya nanti ada aplikasi tertentu ya, web atau ya, apa itu akan juga ada gitu. Jadi kalau misalnya masih sekarang kok belum ada ya informasinya atau apa, nah mulai cari-cari tuh juga, baca-baca juga. Jadi KPU juga akan menyiapkan secara lengkap ya Pak visi misinya tadi. Apalagi mungkin yang paling tunggu-tunggu mungkin capres-cawapres kan ya sama teman-teman muda. Kalau saya sih paling tunggu capres sama cawapres ini. Seru kayaknya. Dan itu mungkin tidak harus KPU semua, karena KPU yang pasti mau tidak mau punya tanggung jawab untuk membuka banyak kanal. Nanti misalnya kayak seperti yang dimiliki KPU, web KPU, kemudian program-program KPU seperti podcast, YouTube channel segala macam, iya. Tetapi itu juga kita akan coba buka banyak kanal dengan organisasi-organisasi di luar penyelenggara pemilu. Komunitas-komunitas juga gitu ya Pak. Persis, komunitas-komunitas itu kan juga penting untuk menjangkau terutama sasaran-sasaran yang memang sudah segmentasinya sesuai gitu. Teman-teman muda ini menjadi penopang bagi pelestarian tatanan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita sepakati demokratis. Nah, itu tanggung jawab kita, ini tanggung jawab bersama lah. Dan bahkan ke depan itu tentu lapisan 60% inilah yang akan menentukan banyak hal. Suara mereka apakah kemudian diwakili, diserap oleh partai politik, aspirasi mereka apakah dalam bentuk program didengar, itu akan menentukan banyak hal. Termasuk nanti pasca 2024 mereka yang akan menjadi aktor-aktor penting dalam meneruskan sistem politik dan pemilu di Indonesia. Harapannya kan anak-anak muda karena dia sangat ramah dengan teknologi informasi, sangat melek informasi, maka memilah mana hoax, mana fitnah itu penting juga. Dan itu mohon KPU juga dibantu oleh teman-teman. Bisa langsung lapor ke Badan Pengawas Pemilihan Umum. Bisa saja ke KPU, tetapi memang mandat undang-undang yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap berjalannya pemilu secara jurdil, kemudian bagaimana prosedur itu dijalankan, itu ada di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Ya, teman-teman muda, bagaimanapun juga masa depan kita ada di lapisan teman-teman muda. Bagaimanapun juga tidak ada yang punya beban, tidak ada yang punya tanggung jawab, kecuali memang kita yang akan menanggungnya. Nanti rajin-rajin juga cari informasi, bantu juga kondusivitas atau stabilitas di pelaksanaan pemilu kita, untuk juga teman-teman muda membantu KPU dalam memfilter berbagai informasi mana yang hoax, mana yang tidak. Dan nggak usah dihindari lah, itu namanya politisasi identitas. Ini kan sudah anak muda udah nggak seperti itulah. Dan itu harapan yang sangat besar buat kita.